Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2696 Ambisi. Old Swan memasang ekspresi muram saat dia bertanya, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tidakkah menurutmu ini cukup? Tentu saja tidak. Master Sekte dari Akademi berkata, saya akan meminta Akademi Langit dan Bumi untuk menggantikan Istana Cakrawala Surgawi dan menyatukan domain abadi Cakrawala Surgawi. Di masa depan, aku bahkan akan menyatukan 9 Cakrawala. Ketika Old Swan mendengar itu, dia memasang ekspresi tenang, seolah dia tidak terkejut. Bahkan jika kamu menyatukan 9 Cakrawala, aku khawatir kamu tidak akan berhenti. Anda pasti akan menemukan kesempatan untuk meratakan tanah suci kebahagiaan dan domain iblis dan membiarkan dunia surgawi berada di bawah kendali Anda. Old Swan memandang Master Sekte Akademi dan menghela nafas dengan lembut. Betapa ambisiusnya. Kotak. Su Zimo diam-diam khawatir. Meskipun Akademi Langit dan Bumi adalah faksi tingkat surga, ada banyak faksi tingkat surga di seluruh domain abadi 9 Cakrawala. Akademi Langit dan Bumi bukanlah apa-apa. Bagi Akademi Langit dan Bumi, untuk menggantikan Istana Cakrawala Surgawi, sama sulitnya dengan naik ke surga, apalagi menyatukan dunia surgawi. Apa yang salah? Master Sekte Akademi berkata, ada kemungkinan besar kekacauan itu akan terjadi pada generasi ini. Hanya dengan menyatukan dunia surgawi kita dapat bertahan dari kekacauan. Itu hanya alasan. Suan tua menggelengkan kepalanya. Anda hanya ingin memanfaatkan kekacauan di dunia untuk menjadi penguasa dunia surgawi. Kekacauan itu. Jantung Suzimo berdetak kencang. Apakah kekacauan yang melanda Triciliocosm yang disebutkan oleh Master Sekte Akademi sama dengan yang pernah disebutkan oleh buku abadi Yun Su kepadanya? Ada kemungkinan besar bahwa kekacauan ini melibatkan keberadaan mengerikan yang berlangsung selama 10 era, Raja Iblis. Suan tua melanjutkan, ambisimu mungkin tidak dapat dipenuhi bahkan jika kamu adalah penguasa dunia surgawi. Jika ada kesempatan, Anda mungkin ingin menjadi penguasa 10 atau 100 dunia. Master Sekte Akademi tersenyum acuh tak acuh dan tidak membantah, seolah-olah dia diam-diam menyetujuinya. Suan tua menghela nafas. Guru mengetahui kemampuan Anda dengan baik dan itulah mengapa dia memuji Anda sebagai orang yang memiliki perhitungan sempurna. Namun, dia juga tahu bahwa kamu terlalu ambisius. Jangan menyebut benda lama di hadapanku itu. Tiba-tiba, Master Sekte Akademi menyela Suan tua dan sedikit mengernyit, berteriak dengan sedikit ketidaksabaran. Su Zimo terkejut. Master Sekte Akademi selalu stabil secara emosional dan penuh dengan kebijaksanaan, seolah-olah dia bisa melihat segala sesuatu di dunia dan maha kuasa. Pada saat itu, Master Sekte Akademi benar-benar kehilangan ketenangannya dan sangat tidak menghormati tuannya dan Suan tua. Suan tua berkata, kamu tidak seharusnya seperti itu. Dia bukan hanya tuan kami, tapi juga ayahmu. Ayah, Master Sekte Akademi mencibir, apakah dia layak? Su Zimo semakin bingung. Master Sekte Akademi sepertinya memiliki dendam yang besar terhadap tuan dan ayahnya. Suan tua berkata, ibumu berada di dunia penyihir saat itu. Dalam situasi itu, sudah merupakan batas guru untuk menyelamatkan Anda. Tidak ada yang bisa guru lakukan terhadap kematian ibumu. Su Zimo diam-diam tidak bisa berkata-kata. Dia baru saja menduga bahwa Master Sekte Akademi mungkin adalah anggota ras penyihir. Dari kelihatannya, dia hanya setengah benar. Tepatnya, Master Sekte Akademi memiliki sebagian garis keturunan ras penyihir yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Dan mengapa dia menyelamatkanku? Agar dia bisa mengawasiku setiap saat. Nada suara Master Sekte Akademi terdengar dingin saat dia berkata perlahan, benda tua itu tidak pernah memperlakukanku sebagai miliknya. Dia selalu memperlakukan saya sebagai seseorang dari ras asing dan selalu mewaspadai saya. Apa yang kamu bicarakan? Old Swan memiliki ekspresi yang bertentangan ketika dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan belum pernah menikah seumur hidupnya dan Anda adalah anak satu-satunya. Mengapa dia memandangmu sebagai seseorang dari ras asing? Jika dia melihatmu sebagai seseorang dari ras asing, mengapa dia menyebarkan dao dan bahkan menyerahkan posisi Master Sekte Akademi kepadamu? Fufufufu. Ketika dia mendengar itu, ekspresi Master Sekte Akademi menjadi gelap dan dia tertawa terbahak-bahak yang terdengar membuat heboh. Master Sekte Akademi berkata, dia menyerahkan posisi Master Sekte kepadaku, tapi dia khawatir.
Itu sebabnya dia mengatur agar kamu mengawasiku. Dia selalu percaya bahwa mereka yang bukan ras kita pasti punya motif tersembunyi. Bahkan setelah kematiannya, dia ingin kamu mengawasiku. Old Swan berkata tanpa ekspresi, sejak Akademi Langit dan Bumi didirikan, selalu ada posisi 10 Penatua dalam kegelapan. Kegunaan terbesar dari Penatua 10 adalah untuk menyembunyikan dirinya sendiri. Jika Akademi menemui kehancuran, Penatua 10 dapat melarikan diri sendirian dan mewariskan warisan Akademi. Pada saat itu, Su Zimo mendapat pencerahan. Jika dia tidak salah, Suan Tua adalah Penatua 10. Peran Penatua 10 adalah untuk memastikan bahwa warisan Akademi tidak akan berakhir dan akan bertahan. Selain posisi Master Sekte Akademi, tidak ada yang mengetahui identitas Penatua 10. Bahkan jika ada pemberontakan di Akademi atau terjadi bencana, Penatua 10 dapat bersembunyi dan merencanakan kembalinya. Meskipun identitas Penatua 10 dirahasiakan, statusnya di Akademi tidak kalah dengan Master Sekte Akademi. Itulah alasan mengapa Suan Tua dapat berbicara kepada Master Sekte Akademi dengan nada seperti itu ketika mereka berada di depan tangga hati Dao. Fufu, Master Sekte Akademi tersenyum. Sebelum Anda, Penatua 10 memang hanya bertugas mewariskan warisan Akademi. Namun, terlepas dari warisan Akademi, alasan terpenting mengapa hal lama itu menjadikanmu Penatua 10 adalah untuk mengawasiku dan mengawasiku. Old Swan terdiam, seolah-olah dia setuju dengan apa yang dikatakan Master Sekte Akademi. Sesaat kemudian, Suan Tua berkata, "Guru memang mengingatkan saya, tapi itu bukan karena Anda berasal dari ras lain. Guru hanya khawatir ambisimu akan terlalu besar dan membawa bencana bagi Akademi. Dengan adanya saya, Akademi Langit dan Bumi dapat mencapai ketinggian yang belum pernah dicapai sebelumnya." Master Sekte Akademi berkata perlahan, "Saya satu-satunya yang bisa memimpin Akademi Langit dan Bumi menjadi satu-satunya penguasa dunia surgawi." Suan Tua menghela nafas. Namun, Akademi Langit dan Bumi telah berubah total selama bertahun-tahun. Para murid Akademi bertarung secara terbuka dan sembunyi-sembunyi. Namun, kamu mengabaikan mereka dan bahkan mendorong mereka secara rahasia, menyebabkan Akademi dipenuhi dengan faksi. Apa manfaatnya bagi Akademi? Kamu pernah menjelaskan bahwa pertarungan seperti itu akan membuat murid Akademi tumbuh lebih cepat. Namun, Anda dan saya tahu betul bahwa ini sama sekali bukan tujuan Anda. Alasan kenapa kamu membiarkan para murid bertarung adalah karena kamu mengasuh mereka dengan cara yang sama seperti kamu menciptakan God 1. Bahkan jika orang-orang seperti itu tumbuh, kepribadian mereka akan terdistorsi sepenuhnya. Master Sekte Akademi tidak membantahnya. Master Sekte Akademi tersenyum lembut. Itu hanya salah satu alasannya. Statusku di Akademi hanya akan tak tergoyahkan jika orang-orang di bawah ini bertarung satu sama lain. Itu adalah kekuatan. Itulah hati manusia. Saat ini, 9 tetua agung di Akademi telah tunduk padaku. Apakah kamu pikir kamu bisa menahanku? Alasan kenapa aku memasukkanmu ke dalam permainan catur ini adalah untuk menyingkirkanmu. Awalnya, karena kami adalah sesama murid, saya tidak berniat menyerang secara pribadi. Namun, karena kamu berhasil melarikan diri di Gunung Great Taiwei, aku akan mengirimmu secara pribadi hari ini. Suan Tua memasang ekspresi muram. Dia tahu di dalam hatinya bahwa pasti akan ada akibat yang fatal di antara mereka berdua hari ini. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Lepaskan kutukan pengkhianatan tuannya dan lepaskan dia. Old Swan melirik Su Zimo yang tidak jauh dan berkata dengan suara yang dalam. Bab 2697-9 Dunskimen. Master Sekte Akademi tersenyum lembut. Daging teratai hijau miliknya adalah hal terpenting dalam permainan catur saya. Bagaimana saya bisa membiarkan dia pergi? Dia melirik Su Zimo. Sejauh yang saya tahu, bintang kuno ini disebut bintang layu. Su Zimo, ini adalah takdirmu. Tubuh teratai hijau penciptaan kelas 12 Anda ditakdirkan untuk layu di sini. Mati. Ketika dia mendengar kata-kata Master Sekte Akademi, Su Zimo menurunkan pandangannya dan sedikit kegilaan melintas di matanya saat dia menggeram. Tiba-tiba, dia merobek jimat di tangannya dan menyerang Master Sekte Akademi tidak jauh dari sana. Dia tidak pernah menyerah. Kotak. Sekalipun tidak ada harapan atau peluang, dia tidak akan menyerah. Sebelumnya, Su Zimo tidak diam selama percakapan antara Master Sekte Akademi dan Suan Tua.
Dia mencoba yang terbaik untuk menahan permusuhan dan niat membunuhnya terhadap Master Sekte Akademi. Dalam kesadarannya, platform teratai penciptaan memancarkan lampu hijau. Pada saat yang sama, Sutra Prajna Nirvana, penyempurnaan roh nomor 1, terus beredar. Dalam kesadarannya, hantu Buddha muncul dan mengatupkan kedua telapak tangan mereka, melantunkan bahasa Sanskerta surgawi terus-menerus untuk bertahan melawan kekuatan kutukan pengkhianatan guru. Namun, tidak peduli bagaimana dia menyalurkannya, benang hijau tua pada roh esensi teratai hijau tidak berkurang. Tentu saja, saat dia menarik kembali permusuhan dan niat membunuhnya, benang hijau tua tidak bertambah juga. Seperti yang dikatakan Master Sekte Akademi, Suzimo tidak bisa menghilangkan kutukan pengkhianatan utama hanya dengan kekuatannya. Namun, setelah tubuh sejati teratai hijau bertransformasi ke tingkat 12, lampu hijau yang keluar dari platform teratai penciptaan menjadi lebih murni dan kekuatannya meningkat pesat. Dengan penambahan lampu hijau dan bahasa Sanskerta surgawi, roh esensi teratai hijau berhasil beristirahat. Selama masih ada kesempatan, itu sudah cukup. Suzimo sudah lama bersiap untuk bertarung sampai mati. Di tempat rahasia Jade Pure Jade Manual, dia pernah mendapatkan jimat yang menargetkan roh esensi dan dapat membunuh Raja Abadi, jimat awan ungu murni agung. Mengingat roh esensi Suzimo, bahkan jika dia bisa melepaskan jimat awan ungu murni agung, ia tidak akan mampu menahannya. Terlebih lagi, begitu dia menyerang Master Sekte Akademi, kekuatan kutukan pengkhianatan Master akan dilepaskan sepenuhnya dan pada puncaknya, itu akan cukup untuk membunuhnya. Nasibnya sudah ditentukan. Yang ingin Suzimo lakukan adalah membunuh Master Sekte Akademi sebelum dia meninggal. Baru saja, Master Sekte Akademi telah mengungkapkan bahwa Ratu Abadi Linglong mungkin terpikat olehnya. Suzimo tidak ingin Ratu Abadi Linglong berada dalam bahaya. Dia hanya bisa menyerang Master Sekte Akademi sebelum dia tiba. Ini adalah serangan habis-habisan Suzimo yang menggunakan nyawanya, seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Zimo, seru Suan Tua. Dia juga tahu bahwa Suzimo berada di bawah kutukan pengkhianatan utama. Begitu dia menyerang Master Sekte Akademi, Suzimo pasti akan mati. Fufu, Master Sekte Akademi terkekeh dengan acuh tak acuh. Dia tidak akan terlalu terpengaruh jika roh esensi Suzimo dihancurkan oleh kutukan pengkhianatan utama. Dia menginginkan daging teratai hijau penciptaan kelas 12 Suzimo. Sayangnya dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun tentang Desolate Martial of the Vien Domain dari Essence Spirit Suzimo. Jimat awan ungu murni agung hancur dan cahaya ungu menyala sebelum menghilang. Saat berikutnya, cahaya ungu muncul di kesadaran Master Sekte Akademi. Fufu, Master Sekte Akademi terkekeh dengan acuh tak acuh. Secara alami, Master Sekte Akademi dapat mengetahui asal-muasal jimat tersebut. Ini adalah jimat yang menargetkan roh esensi. Tidak hanya bisa membunuh Raja Abadi, bahkan mungkin melukai Kaisar. Dia tidak tahu mengapa Suzimo memiliki jimat awan ungu murni agung. Namun, ini hanyalah sebuah variabel tunggal. Variabel seperti itu sepenuhnya sesuai ekspektasinya. Tiba-tiba, panduan giok berwarna merah muncul dalam kesadaran dan roh esensi dari Master Sekte Akademi. Panduan Grand Pure Jade. Dalam manual 3 giok murni, manual giok murni memurnikan tubuh seseorang sedangkan manual giok murni agung menyempurnakan roh esensi. Pada saat itu, buku pedoman giok murni agung melayang di atas roh esensi dari Master Sekte Akademi dan berkembang dengan cepat. Setiap kata di panduan giok memancarkan cahaya surgawi yang cemerlang yang menahan cahaya ungu yang turun. Roh esensi bertarung secara diam-diam. Panduan Grand Pure Jade bukan hanya sutra keterampilan rahasia, tetapi juga merupakan harta dharma pertahanan untuk roh esensi. Master Sekte dari Akademi menggunakan Grand Pure Jade Manual untuk bertahan dengan hampir sempurna melawan kekuatan Grand Pure Purple Cloud Talisman. Hanya itu yang kamu punya. Master Sekte Akademi memandang Suzimo dan bertanya dengan senyum palsu. Ketika dia melihat Master Sekte Akademi tidak terluka dan senyuman di wajahnya bahkan tidak hilang, wajah Suzimo menjadi pucat dan dia berkecil hati. Bahkan jimat awan ungu murni agung tidak dapat melukai Master Sekte Akademi. Roh esensi Suzimo sudah berada di ambang kehancuran setelah dia melepaskan jimat awan ungu murni agung. Jika bukan karena lampu hijau yang keluar dari teratai hijau penciptaan kelas 12, ia pasti sudah lama runtuh. Terlebih lagi, kekuatan kutukan pengkhianatan utama telah sepenuhnya meletus dan meresap ke dalam roh esensi teratai hijau.
Kekuatan hidup Su Zimo terus menurun. Jika itu adalah tubuh dengan garis keturunan biasa, dia akan mati saat jimat awan ungu murni agung dilepaskan. Su Zimo hanya bisa bertahan berkat vitalitas yang kuat dari teratai hijau penciptaan kelas 12. Namun, dia juga tidak bisa bertahan lama. Di saat yang sama, Suan tua menyerang. Kakak senior, lihat siapa ini. Tiba-tiba, Suan tua mengeluarkan lukisan dari tas penyimpanannya dan merobeknya sambil berteriak. Setelah lukisan itu terkoyak, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul. Rambut putih keabu-abuannya disisir rapi dan matanya seterang bintang, memancarkan kekuatan tak berujung di antara alisnya. Ketika dia melihat lelaki tua itu, Master Sekte Akademi sedikit terkejut. Anak tidak berbakti, kenapa kamu tidak kembali? Pria tua berambut abu-abu itu menatap ke arah Master Sekte Akademi tidak jauh dari sana dan berteriak. Master Sekte Akademi tersadar tak lama kemudian dan berkata perlahan, "Tua, apakah ini metode yang kamu tinggalkan untuk kakak senior agar aku tetap mengawasiku? Ini hanyalah lukisan dengan kondensasi Dao Dharma. Faktanya, meski kamu bangkit kembali sekarang, aku bisa menghancurkanmu hari ini." 9 Dun Skimen. Master Sekte Akademi berteriak. Surga Dun. Begitu dia mengatakan itu, kekuatan besar tiba-tiba melonjak ke tubuh Master Sekte Akademi dari langit. Seolah-olah keterampilan rahasia itu dapat menarik kekuatan dari langit. Bumi Dun. Master Sekte Akademi berbicara lagi. Cahaya menyilaukan muncul dari bawah kakinya dan menyelimuti dirinya. Auranya meningkat sekali lagi dan meningkat dengan cepat. Manusia Dun, Angin Dun, Awan Dun, Naga Dun, Harimau Dun, Ya Dewa, Hantu Dun. Master Sekte Akademi melepaskan 9 keterampilan rahasia secara berurutan. Aura di tubuhnya menjadi sangat rumit. Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa dengan Windun, teknik gerakan Master Sekte Akademi meningkat secara eksponensial dan dia menjadi lebih gesit seperti angin. Saat Windun dirilis, sosoknya seperti awan yang bisa berubah sesuka hati dan tidak menentu. Keterampilan rahasia Dragon Dun menyebabkan aura ras naga melonjak dari Master Sekte Akademi. Faktanya, Dragon Roar yang menggema keluar dari mulutnya. Dengan Dewa Dun, tubuh Master Sekte Akademi bersinar dengan cahaya keemasan yang mempesona. Ghost Dun terakhir membuat Master Sekte Akademi terlihat lebih menyeramkan dan hantu muncul dengan gerakannya. Bab 2698 Kaisar Semu. Dengan keterampilan rahasia, 9 Dun Skimen, aura Master Sekte Akademi menjadi sangat rumit. Sepertinya 9 bagian dari keterampilan rahasia dapat meminjam kekuatan berbagai bentuk dan makhluk hidup dari ras lain untuk menambah dirinya dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Master Sekte Akademi menyerang pria tua berambut abu-abu di udara. Sebelum dia tiba, lelaki tua itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan auranya benar-benar tertekan. Old Swan melompat dan melepaskan gua surganya yang sempurna. Dia berdiri di samping lelaki tua berambut abu-abu itu, bersiap untuk melawan Master Sekte Akademi. Ketika dia melihat itu, Master Sekte Akademi tersenyum lembut. Ini nyaman. Saya bisa menunjukkan metode saya. Gua surga raksasa juga dilepaskan di belakang Master Sekte Akademi. Di gua surganya, seolah-olah ada bintang-bintang besar yang melonjak, alam fana yang bergemuruh, dan segala sesuatu lainnya di dunia. Kotak. Gua surga ini mencakup segalanya. Yang lebih menakutkan lagi adalah gua surga dari Master Sekte Akademi memancarkan kekuatan yang bergetar, seolah-olah itu menekan segalanya. Surga guamu. Suan tua memandangi gua surga yang sempurna di belakang Master Sekte Akademi dan pupil matanya mengerut saat hawa dingin merambat di punggungnya. Apakah kamu merasakannya? Master Sekte Akademi terkekeh. Kamu sudah menjadi kaisar semu. Seru Suan tua. Gua surga dari Master Sekte Akademi berisi jejak kekuatan dunia. Meskipun itu hanya satu jejak, perbedaannya tidak dapat diukur dan ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara gua surga mereka. Ekspresi Su Zimo menjadi gelap dan auranya menjadi lebih lemah. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Suan tua, dia menjadi tercerahkan. Tidak heran mengapa badan utama Martial Dao merasakan jejak aura seorang kaisar ketika Raja Abadi Malam Panjang meninggal. Su Zimo menghela nafas dalam hati. Kekuatan Master Sekte Akademi telah jauh melebihi imajinasinya. Hingga saat ini dalam permainan catur, segala sesuatu dan variabel berada dalam kendali Master Sekte Akademi. Bahkan partisipasi Old Swan berada dalam perhitungan Master Sekte Akademi.
Master Sekte Akademi bahkan menghitung bahwa Master Sekte sebelumnya mungkin meninggalkan beberapa metode untuk menghadapinya. Itulah alasan mengapa dia bersembunyi selama bertahun-tahun dan tidak menyerang Old Swan. Tapi sekarang, Master Sekte Akademi telah menjadi kaisar semu. Old Swan sebelumnya terluka parah dan belum pulih. Bahkan dengan kartu truf yang ditinggalkan oleh Master Sekte sebelumnya, dia tidak dapat bertahan melawan Master Sekte Akademi yang merupakan kaisar semu. Master Sekte Akademi telah merencanakan permainan catur ini selama bertahun-tahun dan akhirnya mencapai langkah terakhir. Ketika saatnya tiba, Master Sekte Akademi tidak hanya bisa mendapatkan daging teratai hijau. Dia juga akan bisa mendapatkan dua tabu mistik klasik yang lengkap, Sutra Jimat Yin Yang, menyingkirkan Suan Tua dan mendapatkan kendali penuh atas Akademi Langit dan Bumi. Jaringan skema Master Sekte Akademi terlalu besar. Dialah satu-satunya yang bisa menelan begitu banyak hal sekaligus. Bahkan dengan manipulasi, ramalan, dan perhitungannya yang tepat, Master Sekte Akademi masih memiliki kartu truf, kekuatan kuasi kaisarnya. Langkah itu saja sudah cukup untuk mematikan terlalu banyak variabel. Setiap orang adalah bidak caturnya. Bagaimana mereka bisa memenangkan permainan ini? Ledakan. Gua surga Tuasuan yang sempurna bertabrakan dengan gua surga dari Master Sekte Akademi dengan ledakan keras. Hampir seketika, retakan muncul di gua surga Tuasuan yang telah disempurnakan dan bisa runtuh kapan saja. Gua surganya yang sempurna pernah hancur di tempat hanya dengan sekali pandang dari penjaga makam dan dia terluka parah. Hingga saat ini, lukanya belum juga pulih. Saat ini, melawan gua surga sempurna yang berisi jejak kekuatan dunia, Suan Tua tidak bisa lagi bertahan. Ekspresinya berubah drastis dan dia mengeluarkan seteguk darah. Orang tua berambut abu-abu yang dia panggil bergerak dan berdiri di depan Sekte Master Akademi. Kamu tidak akan bisa bertahan melawanku. Master Sekte Akademi mendengus dingin. Pintu terbuka, pintu istirahat, pintu kehidupan, pintu cedera, pintu khayalan, pintu pemandangan, pintu kematian, pintu ketakutan. 8 pintu, buka. Tatapan Master Sekte Akademi semakin intensif saat dia melepaskan keterampilan rahasia lainnya. Tiba-tiba, pintu-pintu raksasa muncul di gua surganya dan memancarkan kekuatan yang menakutkan, meningkatkan kekuatan gua surganya. Ini adalah 8 pintu Kimen Dunjia. Lelaki tua berambut abu-abu itu tidak bisa bertahan melawan 8 pintu raksasa yang muncul dan dihancurkan menjadi kehampaan oleh kekuatan mengerikan yang dimuntahkan. Dalam keadaan normal, jika Master Sekte Akademi hanya berada di alam gua surga yang sempurna, Master Sekte sebelumnya yang dipanggil oleh lukisan itu sudah cukup untuk menekannya. Namun, Master Sekte Akademi telah merencanakan segalanya. Suan Tua menyadari bahwa Master Sekte Akademi telah berkembang ke titik di mana dia bukan tandingannya. Saat ini, dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Saat lelaki tua berambut abu-abu itu bertarung melawan Master Sekte Akademi, Suan Tua memanfaatkan sisa gempa susulan yang dilepaskan oleh mereka berdua dan tiba di samping Su Zimo dalam sekejap. Pergi! Suan Tua berteriak dan menarik lengan Su Zimo, merobek kehampaan dengan santai, bersiap untuk melarikan diri ke terowongan spasial dan melarikan diri. Suan Tua tahu bahwa Su Zimo berada di ambang kematian dan tidak punya banyak waktu lagi. Namun, terlepas dari apakah Su Zimo dapat bertahan hidup, dia harus pergi bersama Su Zimo bagaimanapun caranya. Bahkan jika Su Zimo meninggal, dia tidak bisa menyerahkan teratai hijau penciptaan kelas 12 kepada Master Sekte Akademi. Ekspresi mengejek melintas di kedalaman mata Master Sekte Akademi saat dia melihat mereka berdua melarikan diri dengan panik dan mengejar mereka tanpa tergesa-gesa. Pada saat yang sama, di langit di atas Battle Kingdom, pertarungan antara Raja Yun Yu dan 5 ahli Raja Abadi lainnya melawan Lin Zan dan Ratu Abadi Linglong masih berlangsung. Kedua belah pihak telah memanggil gua surga mereka dan sulit untuk segera menentukan hasilnya. Ratu Abadi Linglong tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Master Sekte Akademi di seberangnya tampaknya jauh lebih lemah dari yang dia bayangkan. Dalam keadaan normal, selain menerima warisan Akademi, Master Sekte Akademi juga mengembangkan Kimen Dunjia dari cadangan teknik. Kimen Dunjia tidak hanya berisi teknik ramalan, tetapi juga formulasi Dharma tempur yang sangat kuat. Dari awal hingga akhir, Master Sekte Akademi tidak pernah merilis apapun. Sebaliknya, hingga titik pertempuran ini, Master Sekte Akademi telah mengelak dan dengan sengaja menghindari pertempuran,
seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu. Ratu Abadi Linglong menatap lekat-lekat ke arah Master Sekte Akademi. Di bawah tatapannya, Master Sekte Akademi sepertinya merasa bersalah dan menghindari tatapannya. Dia bukan Master Sekte Akademi. Ratu Abadi Linglong segera mengambil keputusan. Master Sekte Akademi sangat bijaksana dan temperamennya sangat kuat. Dengan dauhatnya yang tak tergoyahkan, bagaimana mungkin dia bisa menghindar saat bertemu dengan tatapan orang lain? Jika orang sebelum mereka bukanlah Master Sekte Akademi, di manakah Master Sekte Akademi yang sebenarnya? Ini buruk. Ratu Abadi Linglong terkejut. Dalam keadaan normal, dia telah menghapus jejak yang ditinggalkan Su Zimo dan tidak akan ditemukan. Namun, lawannya adalah Master Sekte Akademi. Satu-satunya kemungkinan yang terpikirkan oleh Ratu Abadi Linglong adalah bahwa Master Sekte Akademi yang sebenarnya telah mengejar Su Zimo. Kenyataannya, tebakan Ratu Abadi Linglong memang tidak buruk. Namun, tebakannya, reaksinya, dan bahkan tindakan selanjutnya berada dalam ekspektasi Master Sekte Akademi. Zimo dalam bahaya. Ratu Abadi Linglong mengirimkan transmisi suara ke kesadaran roh Lin San. Pergilah dan selamatkan dia. Aku akan menahan mereka. Lin San mengirimkan transmisi suara, jika kamu tidak bisa mengalahkan musuh, jangan terlibat dengan mereka. Bawa Zimo kembali ke sini dan aku akan melindunginya bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Ratu Abadi Linglong ragu-ragu sejenak sebelum mengambil keputusan. Sosoknya bersinar dan dia langsung mundur dari medan perang, melarikan diri jauh. Bab 2699 Melahap. Bintang Layu. Master Sekte Akademi menyaksikan Suan Tua menyeret Su Zimo yang hampir tidak bernapas ke dalam terowongan spasial. Bahkan setelah kekosongannya tertutup, dia tetap memasang ekspresi tenang. Dia hanya mengangkat telapak tangannya dan menamparkan kekosongan di depannya. Retakan. Sebuah kekuatan luar biasa tiba-tiba turun dan menghancurkan terowongan spasial tempat Suan Tua dan Su Zimo melarikan diri. Keduanya jatuh dari kehampaan sekali lagi dan mendarat di Wither Star. Kalian terlalu naif untuk berpikir bahwa kalian bisa melarikan diri di depanku. Kotak. Master Sekte Akademi melangkah mendekat dengan ekspresi tenang dan tatapan mengejek di matanya. Suan Tua telah dilukai oleh Master Sekte Akademi sebelumnya. Sekarang setelah dia menerima pukulan lagi, dia memuntahkan seteguk darah dengan ekspresi putus asa. Saat ini, dia bahkan hampir tidak bisa berdiri, apalagi melarikan diri. Mendesah. Tatapan Old Suan menjadi gelap saat dia menghela nafas dalam hati. Dia melirik Su Zimo di sampingnya dengan tatapan kasihan. Dia sudah berada di tahun-tahun terakhirnya. Bahkan jika dia mati, dia telah hidup selama ratusan ribu tahun. Namun, Su Zimo masih terlalu muda. Akan sangat disayangkan jika dia meninggal sebelum waktunya. Su Zimo tidak melakukan kesalahan apapun. Dia hanya memiliki garis keturunan teratai hijau dan sayangnya menjadi sasaran Master Sekte Akademi. Bahkan Old Suan sendiri tidak bisa lepas dari skema Master Sekte Akademi. Bagaimana Su Zimo bisa melawannya? Awalnya, saya ingin menerima Anda sebagai murid saya. Sayangnya, kita tidak ditakdirkan untuk bersama dalam kehidupan ini. Pada saat itu, Suan Tua memiliki perasaan campur aduk dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benaknya. Pada akhirnya, dia tersenyum riang. Ini bagus juga. Paling tidak, kita tidak akan kesepian jika memiliki satu sama lain sebagai teman dalam perjalanan menuju dunia bawah. Suan Tua sudah bersiap untuk mati. Namun, Su Zimo belum menyerah. Karena kematiannya tidak dapat dihindari, dia harus mengambil pertaruhan terakhir sebelum kematiannya dan melakukan yang terbaik untuk menyeret Master Sekte Akademi ke bawah juga. Master Sekte Akademi mengulurkan tangan dan meraih dahi Su Zimo. Dia bersiap untuk menangkap roh esensi Su Zimo terlebih dahulu dan mencoba mencari beberapa informasi berguna dalam jiwanya sebelum yang terakhir meninggal. Su Zimo tanpa ekspresi saat dia mengedarkan teknik visualnya secara diam-diam. Fiuh. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan muncul dari mata kanannya dan menyinari Master Sekte Akademi. Kedua belah pihak sangat dekat satu sama lain. Karena teknik visual bersifat instan, sulit bagi Master Sekte Akademi untuk menghindar. Tepatnya, Master Sekte Akademi tidak berniat mengelak. Teknik visual itu mendarat di matanya dan menghilang tanpa menimbulkan satu riak pun, seperti batu yang dilempar ke laut. Master Sekte Akademi berhenti sejenak. Dia juga telah mengembangkan teknik visual yang sangat kuat.
Selain itu, perbedaan dalam bidang budidaya mereka sangat besar. Itulah alasan mengapa dia tidak takut dengan serangan teknik visual Suzimo. Teknik visual tidak berhasil melukainya. Namun, Master Sekte Akademi tidak menyangka matanya masih merasakan sedikit rasa sakit yang membakar. Sangat bagus. Kamu benar-benar membuatku merasakan sedikit rasa sakit. Master Sekte Akademi datang ke hadapan Suzimo dan tersenyum lembut. Aku akan mengalihkan pandanganmu dulu. Saat dia mengatakan itu, Master Sekte Akademi mengulurkan dua jarinya dan menusuk ke arah mata Suzimo. Namun, saat kedua jari Master Sekte Akademi menyentuh mata Suzimo, jari-jari itu tidak dapat menembusnya, seolah-olah telah menyentuh sesuatu yang sangat keras. Segera setelah itu, ekspresi Master Sekte Akademi berubah drastis. Setetes tinta hitam pekat sepertinya merembes keluar dari mata kiri Suzimo dan menyebar dengan cepat ke arahnya. Telapak tangan Master Sekte Akademi dilahap kegelapan tak lama kemudian. Dia tidak merasakan sakit apapun dan tidak ada darah. Namun, telapak tangannya sudah lenyap. Kegelapan yang dingin terus menyebar ke pergelangan tangannya dan melahap lengannya. Master Sekte Akademi ingin mundur. Namun, kakinya sepertinya terjatuh ke dalam rawa dan dia tidak bisa bergerak. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia merasa bahwa dia sedang jatuh ke dalam jurang maut. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak dapat melarikan diri. Akhirnya, sedikit kepanikan melintas di mata Master Sekte Akademi. Ini adalah serangan balik Suzimo. Mata penerangan sebelumnya hanyalah demi pemandangan di hadapannya. Dulu ketika Suzimo memasuki makam kaisar untuk memetik 7 ginseng abadi cahaya, dia dilahap oleh kekuatan kegelapan yang aneh dan hampir mati. Syukurlah, Nether Glowstone di mata kirinya menyerap kekuatan kegelapan secara terus-menerus dan dia mampu bertahan. Pada akhirnya, dengan Seven Glow Immortal Ginseng, daging tumbuh kembali. Adapun kekuatan kegelapan yang menakutkan itu disegel di Nether Glowstone. Hingga titik kultivasinya ini, meskipun dia telah memasuki alam yang sempurna dan tubuh sejati teratai hijau miliknya telah berkembang hingga kelas 12, Suzimo masih belum mampu menyalurkan kekuatan kegelapan di Nether Glowstone. Karena dia tidak bisa mengaktifkannya, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan Master Sekte Akademi. Sekarang dia melihat kepanikan di mata Master Sekte Akademi, bibir Suzimo bergerak-gerak saat dia tersenyum bahagia. Master Sekte Akademi dapat mengetahui rahasia surgawi, takdir, hati manusia, dan karma. Namun, masih ada hal-hal di luar ramalannya. Master Sekte Akademi menjadi tenang dengan cepat dan mendengus dengan dingin. Dia menyalurkan 8 pintu raksasa gua surga di belakangnya dan menyerbu menuju kegelapan di depan. Pancaran cahaya muncul dari 8 pintu, ingin menghilangkan kegelapan. Namun, semua cahaya dilahap oleh kegelapan. Bahkan 8 pintu yang dipadatkan oleh Master Sekte Akademi tidak dapat menahan kekuatan kegelapan dan bergoyang. Alam Kaisar, Master Sekte Akademi mengertakkan gigi dan berkata, hanya kekuatan dunia murni yang dilepaskan oleh alam kaisar yang dapat memberikan dampak besar pada gua surga dan 8 pintunya yang telah disempurnakan. Ini bahkan bukan level kaisar semu, tapi kekuatan sebenarnya dari kaisar yang sebenarnya. Memang tidak mengherankan jika Master Sekte Akademi tidak mengharapkan hal ini. Bahkan tubuh Raja Abadi tidak dapat menyegel kekuatan alam kaisar, apalagi dewa yang sempurna. Jika kekuatan alam kaisar melonjak ke dalam tubuh Raja Abadi, dia akan segera mati. Master Sekte Akademi tidak pernah menyangka Suzimo memiliki kekuatan alam kaisar yang begitu mengerikan tersegel di matanya. Tentu saja, Master Sekte Akademi memanfaatkan kekuatan gua surga yang telah disempurnakan dan 8 pintu untuk mendapatkan istirahat dan melepaskan diri dari kegelapan dengan cepat. Bagaimanapun juga, kekuatan kegelapan itu tidak bisa mengeluarkan kekuatan aslinya tanpa kendali seorang kaisar. Meski begitu, Master Sekte Akademi masih membayar mahal. Salah satu telapak tangannya dilahap kegelapan dan lenyap. Kekuatan kegelapan masih melekat di pergelangan tangannya dan tidak bisa segera dihilangkan. Tentu saja, telapak tangannya juga tidak bisa pulih. Ahahaha, Suan Tua, yang berada di samping, tertawa terbahak-bahak saat melihat itu. Baik Suan Tua maupun Suzimo tahu bahwa mereka tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Namun, fakta bahwa mereka dapat melihat Master Sekte Akademi dalam keadaan yang menyedihkan sebelum mereka meninggal membuat mereka sangat senang. Mereka akhirnya membalikkan keadaan sekali. Master Sekte Akademi mencibir, jangan sombong.
Saat kegelapan ini menghilang, kalian berdua masih harus mati. Kekuatan kegelapan yang tersegel di Nether Glowstone terbatas. Sekarang dipicu oleh Master Sekte Academy, itu dirilis terus-menerus. Namun, itu akan segera mengering. Bab 2700 Kemunculan kembali Makam Kaisar. Saat itu, retakan tiba-tiba muncul di kehampaan di belakang Wither Star dan bayangan raksasa muncul seperti gunung yang tinggi. Terhadap bayangan itu, Wither Star sama kecilnya dengan sepotong kerikil. Bayangan itu tidak bernyawa dan mengeluarkan kekuatan yang gemetar. Master Sekte Academy, Xuan Tua dan Su Zimo mendongak secara naluriah. Bayangan itu melayang di langit berbintang. Jika dilihat dari jauh, bayangan itu tidak terlihat seperti gunung melainkan kuburan raksasa. Makam Kaisar. Ekspresi Old Xuan berubah saat dia berseru. Kotak. Su Zimo juga kaget. Makam misterius yang pernah menguburkan Kaisar abadi dan penuh dengan kutukan telah muncul sekali lagi. Pada saat yang sama, Su Zimo sangat tegas dan membuat pilihan terakhir sesuai kemampuannya. Dia melayang ke udara dan menyerbu ke arah makam Kaisar dengan ekspresi tegas. Roh esensi teratai hijau dengan paksa menyalurkan jimat awan ungu murni agung dan sudah berada di ambang kehancuran. Selanjutnya, dia menyerang Master Sekte Academy dan kutukan pengkhianatan Master dilepaskan sepenuhnya. Roh esensi teratai hijau juga sepenuhnya disusupi oleh kekuatan kutukan. Dia tidak bisa bertahan lagi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah tidak membiarkan Master Sekte Academy berhasil. Dia ingin semua rencana Master Sekte Academy sia-sia. Makam Kaisar dipenuhi dengan kutukan yang kuat. Jika Dewa Hitam masuk, ada kemungkinan mereka kembali hidup. Jika Dewa Sempurna menerobos masuk, mereka pasti akan mati. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, kutukannya akan semakin ganas. Alasan mengapa makam Kaisar ini menakutkan adalah karena tidak hanya ada satu Kaisar pun yang terkubur di dalamnya, ada banyak Raja Abadi juga. Tidak ada Raja Abadi atau ahli Kaisar yang bisa keluar dari makam Kaisar hidup-hidup. Sekarang Su Zimo memiliki budidaya dewa yang sempurna, tidak mungkin dia bisa bertahan jika dia menerobos ke makam Kaisar. Namun, itulah yang terjadi pada dirinya sejak awal. Paling-paling, dia hanya akan mati sekali lagi jika dia menerobos masuk ke makam Kaisar. Yang paling penting, dia bisa melemparkan tubuh sejati teratai hijau miliknya ke dalam makam Kaisar dan mencegah Master Sekte Academy berhasil. Jantung Master Sekte Academy berdetak kencang dan dia langsung memahami pikiran Su Zimo. Tatapannya dingin saat dia berkedip, bersiap untuk menghentikan Su Zimo. Pada saat yang sama, Xuan Tua memahami niat Su Zimo. Tidak banyak yang bisa dia lakukan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bertarung sampai mati dan mencoba yang terbaik untuk membantu Su Zimo mengulur waktu. Old Xuan menarik napas dalam-dalam dan menyalurkan kesadaran rohnya, melepaskan keterampilan rahasia lain yang menyerang Master Sekte Academy. Kamu pasti bosan hidup. Tanpa melihat, Master Sekte Academy memelototi Su Zimo yang berada di depannya sepanjang waktu. Melambaikan jubahnya dengan santai, dia menghancurkan keterampilan rahasia Old Xuan. Pada saat yang sama, lengan jubahnya mengenai Old Xuan. Kekuatan luar biasa melonjak ke dalam tubuhnya dan suara retakan tulang terdengar dari tubuh Old Xuan. Seketika, dia terbang ratusan kaki jauhnya dan jatuh ke pasir dan debu, nasibnya tidak diketahui. Dengan sedikit penundaan itu, Su Zimo sudah lebih dekat ke makam Kaisar. Saat itu, pusaran raksasa tiba-tiba terbuka di bawah makam Kaisar, memancarkan kekuatan melahap yang sangat kuat saat pusaran itu menyeret Su Zimo dengan paksa. Su Zimo menggigit ujung lidahnya dengan lembut dan berusaha sekuat tenaga untuk tetap terjaga. Dia berbalik dan melirik Master Sekte Academy dengan ekspresi lemah. Namun, dia masih tersenyum dan berkata, "Sekte Guru, kamu gagal meramal sesuatu lagi." Terhadap ejekan Su Zimo, Master Sekte Academy tidak berekspresi dan terus menyerang makam Kaisar tanpa ada niat untuk berhenti. Munculnya makam Kaisar memang di luar perhitungan saya. Itu adalah sebuah variabel. Master Sekte Academy berkata dengan acuh tak acuh, namun, kamu sepertinya telah melupakan sesuatu. Setengah dari garis keturunan ras penyihir mengalir di tubuhku dan aku tahu kutukan penyihir terbaik. Kutukan di makam Kaisar tidak bisa mengancamku. Mendengar itu, hati Su Zimo mencelos. Saat itu, dia hanya berjarak satu langkah dari makam Kaisar. Dalam kondisinya saat ini,
dia sama sekali tidak bisa bertahan melawan kekuatan melahap yang sangat besar di pintu masuk makam kaisar. Dia hanya bisa membiarkan makam kaisar melahapnya. Pada saat yang sama, di sisi lain Wither Star, kekosongan terbelah dan sesosok tubuh keluar. Ratu Abadi Linglong telah tiba. Saat dia muncul, dia melihat Master Sekte Akademi mengejar Suzimo menuju makam kaisar satu demi satu. Dengan baik, masih ada jarak antara Ratu Abadi Linglong dan makam kaisar. Bahkan jika dia ingin menghentikannya, itu sudah terlambat. Dari sudut matanya, Suzimo melihat sekilas Ratu Abadi Linglong. Sebelum memasuki makam kaisar, dia menarik napas dalam-dalam dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengingatkan dengan lantang, "Senior, cepat pergi. Hati-hati." Sebelum Suzimo selesai, dia dilahap oleh pintu masuk makam kaisar. Ratu Abadi Linglong cerdas dan pandai dalam ramalan dan deduksi. Saat dia melihat pemandangan ini, dia dengan cepat memahami banyak hal. Orang yang ingin diingatkan Suzimo agar berhati-hati jelas adalah Master Sekte Akademi. Sedangkan baginya, hanya ada satu hal dalam dirinya yang sangat menarik bagi Master Sekte Akademi. Bagian lain dari cadangan teknik, perhitungan surgawi 6 Ren. Atau lebih tepatnya, mungkin saja Master Sekte Akademi sengaja membimbingnya untuk bergegas ke sini sekarang. Ratu Abadi Linglong sedikit merasakan sekelilingnya. Pertempuran besar jelas baru saja terjadi di Wither Star. Di antara sisa kekuatan, ada aura alam kaisar. Mungkinkah? Jantung Ratu Abadi Linglong berdetak kencang. Di sisi lain, Master Sekte Akademi memperhatikan kemunculan Ratu Abadi Linglong pada saat yang bersamaan. Namun, dia tidak ragu-ragu dan memutuskan untuk menangkap Suzimo terlebih dahulu. Dibandingkan dengan perhitungan surgawi 6 Ren dari Ratu Abadi Linglong, tubuh sejati teratai hijau kelas 12 milik Suzimo jelas lebih penting. Bukan hanya daging dan darah dari teratai hijau kelas 12 itu sendiri, tetapi harta karun yang diperolehnya serta sutra jimat yin yang. Sutra itu sendiri bahkan lebih berharga daripada perhitungan 6 Ren surgawi. Adapun perhitungan 6 Ren surgawi, dia akan memiliki peluang lain di masa depan. Mendengar hal itu, Master Sekte Akademi tidak berhenti dan terus menyerbu menuju makam kaisar, bersiap untuk menangkap Suzimo. Namun, saat dia tiba di pintu masuk makam kaisar, tekanan kesadaran roh yang luar biasa tiba-tiba memancar darinya dan menyelimuti seperti cakrawala, tak terbendung. Master Sekte Akademi terkejut dan segera melepaskan semua kesadaran rohnya untuk bertahan. Bang! Namun, dia masih tertekan oleh tekanan kesadaran roh yang menakutkan dan bertabrakan dengan keras melawan Wither Star, menciptakan lubang besar dengan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Alam Kaisar. Itu adalah kekuatan kesadaran roh dari Alam Kaisar. Master Sekte Akademi berdiri dari bintang layu dengan susah payah dan memandang makam kaisar di atas kepalanya dengan tatapan berkedip-kedip dan ekspresi bingung. Bagaimana mungkin? Memang ada seorang ahli kaisar yang dimakamkan di makam kaisar. Namun, mengapa tekanan kesadaran roh dari ahli alam kaisar turun? Terlebih lagi, tekanan kesadaran roh sebelumnya jelas bukan berasal dari ras kaisar penyihir. Mungkinkah ada ahli kaisar lain yang bisa bertahan melawan kekuatan kutukan dan memasuki makam kaisar terlebih dahulu? Master Sekte Akademi memiliki ekspresi jelek. Kemunculan makam kaisar terlalu mendadak dan benar-benar melebihi ekspektasinya. Akan baik-baik saja jika itu hanya makam kaisar. Namun, ada apa dengan kesadaran roh menakutkan di makam kaisar? Ketika Ratu Abadi Linglong melihat ini, hatinya hancur. Suzimo pasti akan mati begitu dia memasuki makam kaisar. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah bahwa Master Sekte Akademi telah menghabiskan banyak upaya untuk membuat permainan catur yang begitu mengejutkan. Pada akhirnya, dia hanya tertinggal satu langkah dan melewatkan satu variabel, gagal mendapatkan teratai hijau penciptaan tingkat 12. Bab 2701 tidak ada. Ratu Abadi Linglong tidak tinggal di Wither Star. Memanfaatkan fakta bahwa perhatian Master Sekte Akademi masih tertuju pada makam kaisar, dia pergi dengan tegas. Setelah Suzimo memasuki makam kaisar, perlahan-lahan ia menghilang ke lautan bintang. Master Sekte Akademi melihat ke arah menghilangnya makam kaisar dengan ekspresi gelap. Dia benar-benar kehilangan persepsinya tentang Suzimo. Suzimo pasti tidak akan mampu menyelesaikan kutukan pengkhianatan utama. Terlebih lagi, anak ini pasti sudah mati. Namun, makam itu dipenuhi kutukan yang kuat. Suzimo dikelilingi oleh mereka,
sedemikian rupa sehingga aura kutukan pengkhianatan utama tersembunyi. Kotak. Terlebih lagi, lalu bagaimana jika dia bisa merasakan lokasi Suzimo? Jelas sekali bahwa sesuatu yang tidak diketahui telah terjadi pada makam kaisar. Sekarang, bahkan jika dia masuk, mengingat kepribadiannya yang berhati-hati, dia mungkin tidak akan menerobos masuk dengan gegabah. Kemarahan yang kuat melonjak di hati Master Sekte Akademi. Rencana dan permainan catur ini berlangsung selama 10.000 tahun. Bisa dikatakan mulus dan melibatkan semua orang. Perkembangan situasi selalu berada dalam kendalinya. Begitu dia berhasil, dia akan memperoleh manfaat yang tak terbayangkan. Lebih penting lagi, semua ini dilakukan secara diam-diam. Siapapun yang mengetahui kartu asnya akan dibunuh olehnya di permainan catur ini. Tanpa diduga, di saat terakhir, terjadi kejadian tak terduga yang menyebabkan seluruh papan catur jatuh ke tanah. Teratai hijau penciptaan kelas 12 yang paling penting tidak diperoleh. Bahkan harta karun yang diperoleh darinya, termasuk sutra jimat yin yang, tidak dapat diperoleh. Ada juga perhitungan 6 ren surgawi dari Ratu Abadi Linglong. Pertama, dia terluka oleh kekuatan kegelapan alam kaisar yang tersegel di mata kiri Suzimo dan kemudian diserang oleh tekanan kuat dari makam kaisar. Itu tidak lagi cocok baginya untuk menyerang dan dia hanya bisa membiarkan Ratu Abadi Linglong melarikan diri kembali ke kerajaan pertempuran. Meskipun Old Swan tersingkir, dia sama sekali bukan bidak catur penting dalam permainan catur ini. Dia telah berkultivasi ke alam kuasi kaisar dan bisa membunuh Suan tua kapan saja. Setelah memikirkan segalanya, Master Sekte Akademi menyadari bahwa dia hanya memperoleh satu manual giok murni giok dari semuanya. Untungnya, ketiga jade manual kini ada di tangannya. Tabo mistik klasik yang lengkap juga dapat membantunya mengambil langkah selanjutnya untuk maju ke alam kaisar. Master Sekte Akademi melepaskan kesadaran rohnya dan mulai memindai bintang layu secara terus-menerus. Setelah sekian lama, dia tidak dapat menemukan jejak Suan tua. Dia belum mati. Mungkinkah dia melarikan diri? Master Sekte Akademi mengerutkan kening. Suan tua tidak lagi menjadi ancaman baginya. Dia terluka parah oleh kekuatan Kaisar Semu. Ditambah dengan luka sebelumnya, meski dia tidak mati, dia tidak akan bisa bertahan lama. Masih ada kekacauan di pihak Battle Kingdom. Master Sekte Akademi merobek kehampaan dan pergi. Domain abadi Cakrawala Hijau, kota kerajaan pertempuran. Ratu Abadi Linglong berteleportasi kembali dari Wither Star dan turun ke medan perang. Dia memandang Raja Yun Yu dan yang lainnya yang masih bertarung dan mencibir, Raja Yun Yu, kalian telah diperankan oleh Master Sekte Akademi tetapi kalian masih bertarung di sini. Saat itu, Master Sekte Akademi dan Penatua 8 meninggalkan medan perang pada saat yang bersamaan. Apa katamu? Raja Yun Yu dan yang lainnya sudah waspada terhadap Master Sekte Akademi. Ketika mereka mendengar kata-kata Ratu Abadi Linglong, mereka berhenti dan berteriak. Ratu Abadi Linglong mencibir, Master Sekte Akademi meminta kalian untuk bertarung di sini, tapi tubuh aslinya telah lama mengejar Suzimo. Raja Yun Yu, Raja Jin dan yang lainnya bukanlah orang bodoh. Mereka segera bereaksi dan menoleh untuk melihat Master Sekte Akademi di samping mereka. Saat itu, tubuh sebenarnya dari Master Sekte Akademi telah kembali dari Wither Star dan turun ke sini. Memang ada kesalahpahaman di sini. Master Sekte Akademi memiliki ekspresi tenang dan memandang Raja Yun Yu dan yang lainnya tanpa mengelak. Pada saat itu, tidak realistis lagi mendorong Raja Yun Yu dan yang lainnya untuk melawan Lin San. Hal terpenting baginya saat ini adalah menghilangkan kecurigaan itu. Master Sekte Akademi berkata, saya meramalkan lokasi pemuda itu dan menyadari bahwa dia ingin melarikan diri dari dunia surgawi. Saya tidak punya waktu untuk memberitahu semua orang dan hanya bisa pergi ke sana untuk menghentikannya terlebih dahulu. Tidak kusangka makam kaisar akan tiba-tiba muncul dan dia akan bergegas ke dalamnya. Bahkan aku tidak berdaya. Benar atau tidaknya kata-kata itu, yang paling penting adalah Master Sekte Akademi telah menghilangkan kecurigaan dari dirinya sepenuhnya. Ketika Lin Zan mendengar itu, dia terkejut dan marah. Dia tanpa sadar memandang Ratu Abadi Linglong untuk memastikan keaslian masalah ini. Ratu Abadi Linglong memiliki rencana dalam pikirannya dan awalnya bermaksud untuk mendirikan Master Sekte Akademi. Dia ingin mengatakan bahwa Master Sekte Akademi telah memperoleh teratai hijau penciptaan kelas 12. Dengan begitu,
Raja Yun Yu dan yang lainnya pasti akan mengincar Master Sekte Academy dan mereka akan bertarung secara internal. Tanpa diduga, Master Sekte Academy sepertinya sudah menebak situasi yang mungkin dia hadapi. Setelah mengatakan itu, dia menyulap seni Dharma di depan semua orang dan menyentuh gelabelannya dengan lembut, menyebabkan sebuah gambar muncul kembali di udara. Ini adalah pemandangan dalam ingatan Master Sekte Academy. Seluruh adegan itu hanya berlangsung beberapa tarikan napas. Namun, dari sudut pandang Master Sekte Academy, terlihat jelas bahwa Suzimo dilahap oleh makam kaisar. Tidak ada yang bisa membuktikan dirinya lebih dari metode ini. Itu karena adegan ini berasal dari ingatan Master Sekte Academy. Gerakan Master Sekte Academy benar-benar menakjubkan, itu setara dengan pencarian jiwa terbalik. Semua orang yang hadir adalah ahli Raja Abadi, tetapi tidak ada yang berani mencoba ini. Awalnya, Raja Yun Yu dan yang lainnya masih sedikit kesal terhadap Master Sekte Academy. Pada saat itu, mereka mengerutkan kening dan menatapnya dengan waspada. Anda, Lin Zan memelototi Master Sekte Academy dengan aura pembunuh. Dia secara alami memahami bahwa jika bukan karena paksaan dari Master Sekte Academy, Suzimo tidak akan bunuh diri dengan menyerbu ke makam kaisar. Lin Zan bersiap untuk maju dan membunuh Master Sekte Academy untuk membalaskan dendam Suzimo. Jangan pergi. Ratu Abadi Linglong memperhatikan tindakan Lin Zan dan buru-buru mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya untuk mengingatkannya. Pada saat yang sama, sosok Ratu Abadi Linglong melintas dan dia tiba di samping Lin Zan. Dia menatapnya dalam-dalam dan sedikit menggelengkan kepalanya. Ekspresi Ratu Abadi Linglong aneh dan nadanya gugup. Pasangan itu sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan hati mereka terhubung. Lin Zan tahu pasti ada alasannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah serta niat membunuh di dalam hatinya untuk saat ini. Master Sekte Academy tetap tenang tetapi menyesali dalam hati bahwa itu sangat disayangkan. Dengan kematian Suzimo, dia tidak lagi punya alasan untuk mengincar Lin Zan dan Ratu Abadi Linglong. Namun, jika Lin Zan menyerangnya terlebih dahulu, Ratu Abadi Linglong pasti akan terlibat. Meskipun dia terluka, dia juga dapat mengambil kesempatan untuk menekan Ratu Abadi Linglong dan mendapatkan perhitungan surgawi 6 ren. Di mana makam kaisar muncul? Raja Jin bertanya dengan suara yang dalam. Bahkan jika Suzimo dipaksa masuk ke makam kaisar, dia berencana untuk melihat pemandangan itu. Bintang layu. Master Sekte Academy tidak menyembunyikan apapun. Ekspresi Raja Jin dingin saat dia menembus kehampaan dan pergi. Raja Yun Yu, Raja Abadi Yan Yang dan Raja Abadi King yang pergi satu demi satu dan turun ke bintang layu. Belum pernah semeriah ini di bintang mati ini. Namun, tidak peduli bagaimana Raja Yun Yu dan yang lainnya mencari bintang layu, mereka tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, mereka pergi satu demi satu. Kedamaian kembali ke Wither Star. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, retakan tiba-tiba muncul di langit di atas bintang layu dan sesosok tubuh terjatuh. Dia terjatuh dengan keras ke tanah dan tertutup debu, tampak sedikit acak-acakan. Astaga, itu pintar. Orang itu bergumam ketika dia bangkit dan melihat ke atas dengan penuh harap. Ketika dia melihat lingkungan yang tandus, hati orang itu tenggelam. Sial, tempat terkutuk macam apa ini? Bab 2702 penerus. Orang itu mengenakan jubah abu-abu dan memiliki wajah cerah dan tidak berjanggut. Dia memiliki penampilan biasa tetapi matanya cerah dan bersemangat. Mendesah. Kultivator berjubah abu-abu memandang sekeliling dengan ekspresi kecewa dan menghela nafas. Tidak kusangka aku, Lin Xuanji, telah naik selama bertahun-tahun tetapi aku selalu kurang beruntung dan mengalami banyak kesulitan. Sampai sekarang, saya hanya seorang dewa surga kelas 7. Orang lain akan menemukan segala macam peluang dan pertemuan kebetulan secara tidak sengaja. Saya menghabiskan banyak upaya dan metode untuk menyadari bahwa ada peluang besar di sini. Bagaimana aku bisa diteleportasi ke tempat jelek ini? Kultivator berjubah abu-abu tidak lain adalah Lin Xuanji dari daratan Tianhuang. Di daratan Tianhuang, sebagai murid pendongeng Istana Enigma, Lin Xuanji memiliki status bangsawan dan senang bermain-main di dunia fana. Namun, setelah naik ke dunia atas, lingkungan sekitar menjadi sangat kejam. Kotak, dia harus menggunakan kekuatan penuhnya hanya untuk bertahan hidup, apalagi bermain-main di dunia fana. Lin Xuanji terombang-ambing dan melarikan diri kemana-mana,
mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah semua keberuntungannya tertinggal di dunia bawah. Untungnya, dia berhasil menghindari bahaya berkali-kali berkat Dao Dharma dari Istana Enigma. Lin Xuanji memandangi bintang kuno yang sunyi dan mati itu dan secara alami dapat merasakan bahwa tidak ada jejak kehidupan atau esensi langit dan bumi di atasnya. Mustahil bagi bintang kuno seperti itu untuk mendapatkan peluang apapun setelah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Mendesah. Lin Xuanji menghela nafas lagi. Kapan keberuntunganku akhirnya berbalik? Dunia atas terlalu sulit untuk dijalani. Seandainya saya mengetahuinya lebih awal, saya akan tetap tinggal di dunia bawah. Sungguh melelahkan diburu oleh semua orang siang dan malam di sini. Untuk kesempatan ini, Lin Xuanji menjual semua harta karun di tas penyimpanannya dengan imbalan jimat teleportasi. Tak disangka jimat teleportasi ini akan mengirimnya ke bintang kuno yang begitu sunyi. Saat ini, tas penyimpanan Lin Xuanji lebih kosong dari perutnya. Dia bahkan tidak memiliki satu pun batu roh esensi yang tersisa. Saat itu, tanah tidak jauh dari sana tiba-tiba bergerak. Merasakan sesuatu, Lin Xuanji menoleh dengan waspada. Tanahnya sedikit menonjol, seolah ada sesuatu yang akan muncul. Puff! Tepat ketika Lin Xuanji kebingungan, tanah tiba-tiba terbelah dan sosok hitam muncul dari tanah, menghadap Lin Xuanji. Sial, apa-apaan ini? Lin Xuanji kaget dan kakinya lemas, hampir jatuh ke tanah. Namamu Lin Xuanji. Tiba-tiba, sosok hitam itu berbicara dengan suara serak dan tua. Itu manusia. Lin Xuanji tersadar kembali dan memfokuskan pandangannya. Sosok hitam itu sepertinya adalah seorang lelaki tua. Wajah dan tubuh lelaki tua itu tertutup lumpur, hanya memperlihatkan sepasang mata yang menatap lurus ke arah Lin Xuanji. Kesadaran roh Lin Xuanji menyapu orang tua itu dan mendeteksi bahwa alam budidayanya hanyalah milik Dewa Bumi. Terlebih lagi, kekuatan hidupnya lemah, seolah-olah dia berada di ujung tanduk dan bisa mati kapan saja. Orang tua, apa yang kamu lakukan di bawah tanah? Kamu membuatku terkejut. Bentak Lin Xuanji. Namamu Lin Xuanji. Orang tua itu terus menatap Lin Xuanji dan bertanya sekali lagi. Dan jika itu benar, Lin Xuanji sedikit mengangkat alisnya. Orang tua itu mengangguk. Anak muda, ramalanmu sangat akurat. Kesempatanmu ada di sini. Oh, di mana? Lin Xuanji bertanya dengan ragu. Orang tua itu menunjuk dirinya sendiri. Akulah itu. Anda, Lin Xuanji tertegun sejenak sebelum menghela nafas. Dia maju ke depan dan melemparkan seni Dharma untuk menghilangkan kotoran pada orang tua itu. Pria tua, Lin Xuanji menghela nafas. Tidak banyak yang bisa saya lakukan. Saya hanya dapat membantu Anda membereskannya sebentar sehingga Anda dapat meninggalkan dunia ini dengan bermartabat. Tiba-tiba, lelaki tua itu mengulurkan telapak tangannya yang layu dan meraih pergelangan tangan Lin Xuanji. Kamu tidak percaya pada metodeku. Lin Xuanji ingin menarik kembali lengannya dan mundur. Namun, dia menyadari bahwa telapak tangan lelaki tua itu seperti lingkaran besi yang tertanam kuat di pergelangan tangannya dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Seketika, Lin Xuanji mengerti bahwa dia telah bertemu dengan seorang ahli. Senior, kamu luar biasa. Senyum Lin Xuanji kembali ke wajahnya dan dia segera memuji. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, warisan garis keturunan saya sangatlah penting. Jika Anda menerima warisan saya, Anda harus memikul tanggung jawab. Lin Xuanji sakit kepala saat mendengar itu. Asal-usul orang tua ini tidak diketahui dan dia muncul entah dari mana. Beraninya dia menerima warisan orang lain begitu saja. Terlebih lagi, siapa yang tahu jika ada jebakan untuk mendapatkan warisan peluang yang datang mengetuk pintunya. Lin Xuanji menyeringai. Senior, saya lamban dan kekayaan saya terlalu buruk. Sangat mudah bagi saya untuk menodai reputasi garis keturunan Anda. Jika kamu ingin mencari penerus, aku akan membantumu. Jangan khawatir, saya pasti akan berusaha keras dan mencarikan Anda penerus dengan bakat dan dasar yang luar biasa. Lin Xuanji hanya ingin melarikan diri secepat mungkin dan menjauh dari lelaki tua itu sejauh mungkin. Tidak, nada suara lelaki tua itu tegas. Kamu satu-satunya. Aku menyukaimu. Apa yang kamu lihat dalam diriku? Lin Xuanji tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan bergumam, kami hanya bertemu secara kebetulan dan tidak saling mengenal. Namamu Lin Xuanji, kata orang tua itu. Itu benar, jawab Lin Xuanji. Orang tua itu berkata tanpa ekspresi,
Di sekte saya, semua orang memanggil saya Suan Tua. Dan, Lin Xuanji bertanya. Old Suan berkata perlahan, kedua nama kami memiliki kata, Suan, di dalamnya. Oleh karena itu, kita ditakdirkan. Lin Xuanji, senior, bukankah kamu, sedikit gegabah? Lin Xuanji bertanya dengan hati-hati. Orang tua itu berkata, ini adalah kehendak langit. Anda tahu beberapa teknik ramalan untuk memulai. Fakta bahwa kamu bisa datang ke sini adalah takdir. Senior, saya tidak tahu seberapa kuat Anda, tapi Anda pasti punya cara untuk membodohi orang. Lin Xuanji menyeringai. Dia berasal dari Istana Enigma dan pernah menjelajahi dunia fana sebagai pendongeng. Dia menjelajahi 4 lautan dan telah melihat berbagai macam orang yang bisa menceritakan dongeng. Dia juga ahli dalam hal itu sejak awal. Ketika lelaki tua itu melihat bahwa Lin Xuanji menolak untuk setuju, matanya yang awalnya keruh semakin redup. Tampaknya putus asa, lelaki tua itu perlahan-lahan melonggarkan cengkeramannya dan menggelengkan kepalanya. Lupakan, lupakan. Jika kamu tidak mau, aku juga tidak bisa memaksamu. Lin Xuanji mengayunkan pergelangan tangannya dan sedikit cemberut. Orang tua itu bergumam pelan, awalnya, saya memiliki penerus yang lebih baik dengan garis keturunan dari penciptaan teratai hijau. Sayangnya, dia disakiti oleh orang lain, Garis keturunan teratai hijau. Telinga Lin Xuanji bergerak-gerak saat dia samar-samar menyadari sesuatu. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, senior, apakah penerus yang Anda sebutkan sebelumnya bermarga Su? Namanya Su Zimo. Orang tua itu mengangguk dan menatap Lin Xuanji dengan heran. Kamu kenal dia? Tentu saja. Lin Xuanji menepuk pahanya dan berkata dengan penuh semangat, senior, dia dan saya seperti saudara. Kami bisa dibilang keluarga. Senior, apa yang kamu katakan tentang dia yang disakiti sebelumnya? Adikku tersayang sudah meninggal. Lin Xuanji bertanya dengan tergesa-gesa. Orang tua itu terdiam dan hanya mengangguk. Lin Xuanji mengepalkan tangannya sedikit dan bertanya, senior, ceritakan lebih banyak tentang kakakku Su. Siapa yang melukainya? Orang tua itu melirik Lin Xuanji. Kami hanya bertemu secara kebetulan dan tidak saling mengenal. Kenapa aku harus memberitahumu? Sial, orang tua ini pendendam. Lin Xuanji tersenyum dan buru-buru berkata, senior, terimalah saya sebagai penerus Anda. Aku pasti tidak akan mengecewakan warisan garis keturunanmu. Bab 2703 Ranah Domain Bela Diri. Domain Abadi Cakrawala Hijau. Master Sekte Akademi, Raja Yun Yu dan Raja Abadi lainnya berpencar. Beberapa ahli dan faksi yang awalnya berkemah di sekitar Battle Kingdom dengan gelisah juga menjadi tenang untuk sementara. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Lin Zan terlalu kuat. Dia bertarung melawan 6 Raja Abadi hampir sendirian. Selama Lin Zan memimpin Battle Kingdom, akan sulit bagi siapapun untuk menjatuhkannya. Istana Kerajaan Pertempuran. Mengapa kamu menghentikanku untuk menyerang Master Sekte Akademi sebelumnya? Lin Zan memandang Ratu Abadi Linglong di sampingnya dan bertanya dengan cemberut. Ratu Abadi Linglong memasang ekspresi muram. Master Sekte Akademi menyembunyikan budidayanya. Kekuatan tempurnya seharusnya sudah menembus alam gua surga. Kotak. Jantung Lin Zan berdetak kencang. Ratu Abadi Linglong menceritakan pemandangan yang dia lihat di Wither Star. Masih ada sisa aura pertempuran besar di Wither Star. Sangat mungkin bahwa Master Sekte Akademi memiliki budidaya Kaisar Semu. Kaisar Semu. Lin Zan tahu betul bahwa meskipun Kaisar Semu adalah dunia yang terpisah dari Kaisar, Kaisar Semu berarti mereka sudah setengah langkah menuju alam Kaisar. Sepanjang sejarah, banyak ahli Raja Abadi yang berhenti di sini dan tidak dapat mencapai alam Kaisar selama sisa hidup mereka. Dari sini terlihat betapa sulitnya mencapai alam Kaisar. Belum lagi luka Lin Zan yang belum pulih, bahkan jika dia pulih, dia mungkin tidak bisa bertahan melawan kekuatan Kaisar Semu. Master Sekte Akademi telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Lin Zan berkata dengan suara yang dalam. Ratu Abadi Linglong berkata, jika saya tidak salah, panduan 3 giok murni sudah ada di tangannya. Dengan waktu yang cukup, dia bahkan memiliki peluang untuk menjadi Kaisar sejati. Selain itu, ada kemungkinan besar bahwa Master Sekte Akademi telah merencanakan permainan catur yang luar biasa kali ini. Dia tidak hanya menginginkan buku pedoman 3 giok murni, dia juga menginginkan teratai hijau penciptaan Simo dan bahkan perhitungan surgawi 6 ren milikku. Ratu Abadi Linglong menceritakan spekulasinya.
Lin Zan merasakan ketakutan yang berkepanjangan ketika mendengar itu. Jika bukan karena kemunculan makam kaisar di Bintang Layu dan peringatan Su Zimo sebelum kematiannya, Ratu Abadi Linglong mungkin telah dibunuh oleh Master Sekte Akademi. Zimo, dia. Lin Zan memiliki ekspresi muram saat dia bertanya dengan suara rendah, apakah benar-benar tidak ada kemungkinan dia selamat setelah memasuki makam kaisar? Ratu Abadi Linglong terdiam. Sesaat kemudian, Ratu Abadi Linglong berkata, pasti ada sesuatu yang berubah di makam kaisar. Siapa tahu, mungkin Zimo diberkati oleh surga. Bahkan Ratu Abadi Linglong tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata ini sendiri. Bahkan jika ada sesuatu yang berubah di makam kaisar, kutukan di dalamnya masih ada. Selama kutukan makam kaisar masih ada, Su Zimo tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dalam arus kehampaan yang gelap dan dingin, sebuah makam raksasa melayang dengan tenang dan melayang ke tempat yang tidak diketahui. Saat Su Zimo menyerbu ke makam kaisar, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan aneh yang menyelimuti dirinya. Kekuatan itu meresap dan bahkan meresap ke dalam tubuh, garis keturunan, dan lautan kesadarannya. Itu adalah kutukan dari makam kaisar. Saat Su Zimo memasuki makam kaisar, kekuatan kutukan sudah mulai melepaskan kekuatannya dan merusak daging dan roh esensinya. Roh esensi teratai hijau Su Zimo sudah diambang kehancuran. Roh esensinya terbungkus dalam benang hijau tua yang tak terhitung jumlahnya dari kutukan pengkhianatan utama. Sekarang sudah ternoda oleh kutukan makam kaisar, bahkan lebih tidak bisa disembuhkan. Sayangnya, kutukan tidak seperti racun yang dapat dilawan oleh berbagai racun. Su Zimo tertawa mencela diri sendiri. Kesadarannya perlahan-lahan tenggelam dan penglihatannya menjadi hitam. Dia hanya terhuyung ke depan secara naluriah. Jika bukan karena kekuatan hidup yang tak terbayangkan dari teratai hijau penciptaan kelas 12 yang membuatnya tetap hidup semaksimal mungkin, dia tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Aku terlalu lelah. Su Zimo merasakan gelombang kelelahan dan kelopak matanya terasa berat. Dia hanya ingin jatuh dan tidur nyenyak. Sepertinya ada bunyi celepuk di telinganya. Su Zimo jatuh ke tanah. Melalui pandangannya yang kabur, samar-samar dia melihat sosok yang berdiri tidak jauh dari situ. Saya pasti berhalusinasi. Su Zimo sudah sedikit mengigau dan kesadarannya mulai menurun. Mendesah. Dia sepertinya mendengar desahan dalam-dalam. Dia ternoda oleh dua kutukan dan tidak bisa diselamatkan. Sayang sekali. Sebuah suara sepertinya terdengar dari cakrawala, sangat jauh. Suara itu terdengar familiar. Itulah pemikiran terakhir Su Zimo. Setelah itu, dia kehilangan kesadaran. Dunia neraka, neraka Frost Springs. Di kedalaman istana mata air embun beku, tubuh utama seni bela diri dikultivasikan dalam pengasingan di ruang rahasia di samping mata air beku neraka, diam-diam memilah banyak sutra dan panduan rahasia yang telah dia pelajari dan lihat selama bertahun-tahun. Kenyataannya, sebelum pertemuan 9 cakrawala, Badan Utama Martial Dao sudah memiliki sedikit inspirasi untuk formulasi Dharma Dao bela diri berikutnya. Pada pertemuan 9 cakrawala, inspirasinya semakin dalam saat dia melihat lingkaran cahaya hijau yang menyebar saat pohon pembangun terbangun. Pertarungan sengit di luar istana Frost Springs yang berlangsung siang dan malam membuat pikirannya akhirnya terbentuk. Kemudian, melalui permaisuri Yu, Badan Utama Seni Bela Diri menerjemahkan Sutra Jimat Yin Yang dan menelusuri bagian umum dan bagian mata air beku dari Sutra Neraka 9 Mata Air, memperoleh manfaat yang sangat besar. Dia telah mengumpulkan selama bertahun-tahun untuk ranah marsial Dao berikutnya. Sekarang, semuanya sudah siap. Setelah alam yang sempurna, 3 Dao Dharma yang abadi, Buddha, dan Iblis akan dengan paksa menghancurkan buah Dao. Mereka akan menggunakan kekuatan itu untuk memadatkan gua surga. Namun, untuk rumusan Dharma dari Dao bela diri, fondasinya adalah mengkultivasi diri sendiri. Di ranah bela diri sejati, tubuh utama mengolah tubuh Dao bela diri sejati. Kedalaman rahasia yang tak terhitung jumlahnya yang berisi teknik marsial Dao dilebur pada tulang dan organ tubuh. Melalui pembersihan sumsum, transformasi menyeluruh dicapai untuk menciptakan tubuh yang kuat dan tak terkalahkan, tubuh Dao bela diri sejati. Saat Dao bela diri terus maju, rune dan Dao Dharma semakin dalam dan kekuatan mereka meningkat. Akhirnya, pada batas tertentu, mereka akan menerobos dan menyebar dari tubuh Dao bela diri sejati. Dengan tubuh Dao bela diri sejati sebagai pusatnya,
sebuah domain yang terjalin dengan Dao Dharma akan terbentuk di sekitarnya. Itu akan menjadi ranah marsial Dao berikutnya, ranah domain bela diri. Kekuatan domain ini jelas bukan bagian dari kekuatan Gua Surga. Namun, ranah domain bela diri berhubungan dengan ranah Gua Surga dari formulasi Dharma Abadi, Buddha, dan Iblis. Di ruang rahasia, tiba-tiba, tubuh utama marsial Dao membuka matanya dan aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya, seolah-olah dia telah menembus kemacetan. Auranya tiba-tiba naik dan mencapai level lain. Segera setelah itu, beberapa bola api memancar dari tubuh marsial Dao sejati dan membentuk domain yang menyala-nyala di sekitar tubuh utama marsial Dao, seperti api penyucian. Adegan ini mirip dengan ketika badan utama marsial Dao berperang melawan pasukan neraka Frost Springs sendirian di luar istana Frost Springs. Makhluk hidup manapun yang masuk ke domain ini akan ditekan oleh tubuh utama marsial Dao dan dibakar menjadi abu. Api penyucian yang menyala-nyala ini mirip dengan lingkaran cahaya hijau dari pohon pembangun. Di domain ini, badan utama marsial Dao adalah satu-satunya dewa. Seluruh ruang rahasia diselimuti oleh api penyucian marsial Dao dan tidak dapat bertahan melawan kekuatan itu sama sekali. Dalam sekejap mata, ia meleleh dan berubah menjadi bola-bola besi cair panas. Tubuh utama marsial Dao muncul di sekitar Hellfrost Springs sekali lagi. Bahkan dengan dinginnya Hellfrost Springs yang menusuk tulang, itu tidak bisa menekan kekuatan api penyucian marsial Dao. Bab 2704 Solusi. Api di kedalaman istana Frost Springs menyebabkan keributan. Banyak penjaga istana, termasuk Permaisuri Yu, Tangkong dan yang lainnya, datang satu demi satu dan terkejut saat melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Pada saat itu, badan utama ilmu bela diri dikelilingi oleh api yang terjalin dengan kekuatan Dao dan Dharma. Dia benar-benar bisa melawan kekuatan 9 mata air neraka. Kekuatan ekstremitas panas dan dingin bertabrakan, menciptakan kabut besar. Yang paling penting, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh utama marsial Dao telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Melalui kabut, di balik topeng perak tubuh utama marsial Dao, ekspresinya gelap dan dingin. Meskipun dia telah mengambil langkah paling kritis dalam marsial Dao, dia tidak bisa bahagia. Kotak. Itu karena saat dia memadatkan domain marsial Dao-nya, dia sepertinya telah menembus beberapa penghalang pembatas antar dunia dan membangun koneksi dengan tubuh sejati teratai hijau. Ketika dia terhubung dengan tubuh sejati teratai hijau, dia menerima banyak informasi pada saat yang bersamaan. Master Sekte Akademi adalah ahli kuasi kaisar. Sebelumnya, badan utama marsial Dao dapat menekan Raja Abadi tertinggi dengan gua surga utama dengan esens marsial Groto Surga yang berasal dari tubuh marsial Dao sejati. Melawan Raja Abadi gua surga yang sempurna, dia sedikit lebih rendah dan perlu mengandalkan kekuatan senjata alam kaisar, tripod penindas neraka. Sekarang badan utama marsial Dao telah mengembangkan domain ini, kekuatan tempurnya telah meningkat secara eksponensial. Bahkan tanpa bantuan tripod penekan neraka, dia bisa menekan Raja Abadi Puncak dengan gua surga yang sempurna. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa saat badan utama marsial Dao maju ke ranah domain bela diri, dia tak terkalahkan di ranah gua surga. Sebelum ini, saat dia memanggil surga gua esens marsial, dia akan merasakan bahaya yang kuat. Tapi sekarang setelah dia mengembangkan api penyucian marsial Dao, dia untuk sementara bisa melepaskan diri dari ketergantungannya pada surga gua esens marsial. Kecuali tidak ada pilihan lain, tidak perlu memanggil esens marsial Grotto Heaven. Tentu saja, menjadi tak terkalahkan di alam gua surga tidak berarti dia bisa bertarung melawan Kaisar Semu. Meskipun tubuh utama adalah leluhur dari Dao bela diri, dia tidak cukup kuat untuk menekan Kaisar Semu saat dia maju ke ranah domain bela diri. Kaisar Semu sudah setengah langkah memasuki alam Kaisar dan telah menyentuh kekuatan alam Kaisar. Badan utama marsial Dao belum mampu mengendalikan kekuatan semacam itu. Sedangkan untuk domain marsial Dao-nya, penguasaannya hanya lebih rendah sekarang. Tentu saja, jika dia memanggil Hell Suppression Tripod, dia mungkin bisa bertarung melawan ahli kuasi kaisar. Situasi tubuh sejati teratai hijau sangatlah mengerikan. Hubungan antara dua dewa yang sempurna hanya bersifat sementara. Sesaat kemudian, tubuh utama seni bela diri tidak bisa lagi merasakan tubuh sejati teratai hijau dan penghalang antara dunia neraka dan alam semesta menengah dipulihkan.
Informasi terakhir yang diterima Badan Utama Seni Bela Diri dari hubungannya dengan tubuh sejati teratai hijau adalah bahwa tubuh sejati teratai hijau ternoda oleh 2 kutukan dan terhuyung maju sendirian di makam kaisar. Tubuh sejati teratai hijau tidak dapat bertahan lagi. Bahkan vitalitas yang kuat dari teratai hijau penciptaan kelas 12 tidak dapat bertahan melawan korosi kedua kutukan tersebut. Bahkan jika Badan Utama Martial Dao masih berada di dunia atas, dia mungkin tidak berdaya menghadapi situasi Badan Utama Martial Dao. Walaupun Dao bela diri kuat, ia tidak bisa menghilangkan kutukan. Namun, ada cara untuk menghilangkan kutukan di dunia neraka. Dalam buku-buku kuno yang dibaca oleh Badan Utama Seni Bela Diri di Istana Punggung Utara, tercatat dengan jelas bahwa 9 mata air neraka bukan hanya sumber kekuatan 9 neraka, tetapi juga memiliki berbagai kekuatan yang luar biasa. Misalnya, Hell Frost Springs dapat menyebabkan kerusakan besar pada makhluk air. Mata air kuning neraka dapat menghapus kenangan kehidupan makhluk hidup sebelumnya dan membuat jiwa mereka kosong. Namun, ada juga mata air tanpa batas di 9 mata air neraka. Air dari mata air tanpa batas bisa menghapus kutukan. Segala kutukan dan kekotoran akan hilang dan larut setelah dicuci oleh air mata air tanpa batas. Jika dia bisa mengirimkan air dari mata air tanpa batas ke tubuh sejati teratai hijau, itu pasti akan membantu tubuh sejati teratai hijau menyelesaikan 2 kutukan di tubuhnya. Namun, Badan Utama Martial Dao masih terjebak di dunia neraka. Dia tidak tahu bagaimana cara kembali ke medium cabai, apalagi membawa kembali air dari mata air tanpa batas. Saya harus meninggalkan tempat ini dan kembali ke dunia atas. Badan Utama Martial Dao menarik napas dalam-dalam dan menarik kembali wilayah kekuasaannya. Dalam sekejap mata, api yang tak terhitung jumlahnya kembali ke tubuh Dao bela diri sejati. Badan Utama Martial Dao tidak tahu apakah sudah terlambat baginya untuk bergegas kembali sekarang. Namun, apapun yang terjadi, dia harus meninggalkan dunia neraka. Dia hanya bisa berharap teratai hijau penciptaan kelas 12 dapat bertahan lebih lama. Ketika aura tubuh utama seni bela diri menjadi tenang dan wilayah menakutkan di sekitarnya menghilang, Tang Kong bergegas maju untuk memberi salam dan membungkuk. Salam, Tuan bela diri yang sunyi. Meskipun dia adalah Raja Northridge sebelumnya dan Hell Lord Frost Springs saat ini, dia harus membungkuk hormat kepada Badan Utama Martial Dao. Itu karena Tang Kong tahu bahwa kehidupannya, statusnya, dan semua yang dimilikinya sekarang berasal dari ahli misterius di hadapannya. Badan Utama Seni Bela Diri tidak bertele-tele dan bertanya terus terang, apakah ada cara bagi saya untuk kembali ke alam semesta menengah? Tang Kong mengeluh dalam hati. Badan Utama Martial Dao menyebabkan keributan besar di neraka Frost Springs dan membunuh mantan penguasa neraka Frost Springs. Sekarang, dia hendak meninggalkan dunia neraka. Adapun dia pasti akan menghadapi masalah sebagai Hell Lord Frost Springs yang baru dan akan mendapat serangan balik. Terlebih lagi, pertempuran beberapa hari yang lalu telah menyebar ke seluruh 9 neraka. Saat ini, penguasa neraka dari 8 neraka lainnya mungkin sudah berkumpul di neraka nomor 1, neraka Torment Springs, untuk mendiskusikan bagaimana mereka harus menangani masalah neraka Frost Springs. Begitu ada hasil di sisi neraka Torment Springs, neraka Frost Springs mungkin akan dikelilingi oleh ahli dari 8 neraka. Selama beberapa hari terakhir, jantung Tang Kong berdebar kencang dan dia gelisah. Ketika dia mendengar pertanyaan tentang Badan Utama Seni Bela Diri, pikiran itu terlintas di benak Tang Kong. Dia tertegun sejenak sebelum berkata, Tuhan, ada penghalang kuat antara dunia neraka dan alam semesta menengah. Dikatakan bahwa hanya penguasa neraka pada saat itu yang dapat menembus penghalang ini. Kemudian, era akhir Dharma tiba di dunia neraka dan penguasa neraka juga menghilang. Sejak saat itu, saya belum pernah mendengar ada makhluk hidup yang bisa menuju ke medium cabai kosmos. Badan Utama Martial Dao berkata, mungkin ada jalan di neraka lain. Bagaimanapun, Tang Kong hanyalah Raja Northridge dari Frost Springs Hell di masa lalu. Ada beberapa hal yang mungkin tidak dia ketahui secara detail. Ketika Permaisuri Yu mendengar itu, dia membuka mulutnya sedikit dan ragu-ragu. Mengapa? Apa masalahnya? Merasakan perubahan ekspresi Permaisuri Yu, Badan Utama Martial Dao bertanya. Permaisuri Yu ragu-ragu sejenak dan memulai, saya mendengar bahwa selama beberapa hari terakhir, para ahli dari 8 neraka telah berkumpul di neraka Torment Springs untuk membahas masalah neraka Frost Springs. Jika kamu ingin meninggalkan dunia neraka,
kamu harus melakukannya sesegera mungkin atau mungkin akan terlambat. Jantung tubuh perdana Dao bela diri berdetak kencang seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Awalnya, dia memikirkan bagaimana dia harus pergi ke neraka lain untuk menemukan cara meninggalkan dunia neraka. Memang akan membuang-buang waktu jika dia mencarinya satu persatu. Jika dia menemui beberapa kendala di antaranya, dia mungkin akan tertunda lebih jauh. Bahkan jika dia benar-benar menemukan cara untuk meninggalkan dunia neraka, tubuh sejati teratai hijau mungkin sudah mati. Saat ini, mata badan utama marsial Dao berbinar ketika dia mendengar berita yang diungkapkan oleh selir Yu. Itu bagus. Badan utama marsial Dao sedikit mengangguk. Para ahli dari 8 neraka semuanya ada di neraka Torment Springs. Ini menyelamatkan saya dari kesulitan mencarinya satu persatu. Bab 2705 Kota Torment Springs. Tang Kong, Tang Qinger dan para penjaga neraka Frost Springs tercengang. Apa yang orang ini coba lakukan? Di satu sisi, dia mengatakan dia ingin meninggalkan dunia neraka secepat mungkin. Di sisi lain, dia ingin bunuh diri. Kekuatan hampir seluruh dunia neraka dikumpulkan di neraka Torment Springs. Apalagi yang coba dilakukan orang ini dengan berlari kalau bukan bunuh diri. Permaisuri Yu tidak berdaya dan memutar matanya ke arah badan utama marsial Dao, membujuk, jangan gegabah dulu. Kita harus memikirkan masalah ini secara panjang lebar. Menurut pendapat selir Yu, meskipun badan utama ilmu bela diri ingin pergi ke neraka mata air siksaan, dia harus membuat beberapa persiapan. Dia mungkin bisa mencoba dan mengumpulkan kekuatan neraka Frost Springs sebelum memimpin pasukan ke neraka Torment Springs. Kotak, itulah satu-satunya cara dia bisa mendapatkan tawar-menawar. Tidak ada waktu. Tubuh utama marsial Dao menggelengkan kepalanya dengan lembut. Selir Yu tidak mengetahui situasi tubuh sejati teratai hijau. Selain itu, dia tidak tahu bahwa badan utama seni bela diri tidak menuju ke neraka mata air siksaan untuk bernegosiasi sama sekali. Badan utama marsial Dao bersiap untuk segera bergerak dan menuju ke neraka Torment Springs melalui formasi teleportasi di Istana Frost Springs. Tunggu, aku akan pergi bersamamu. Permaisuri Yu tidak ragu-ragu dan segera mengikutinya. Tidak peduli apa, tidak peduli betapa berbahayanya situasi di depan, dia ingin tetap bersama badan utama marsial Dao. Bagaimanapun juga, badan utama ilmu bela diri adalah satu-satunya teman lamanya di dunia neraka. Tang Kong mengalami konflik dan memiliki ekspresi ketakutan. Awalnya, dia hanya Raja Northridge dan dipaksa ke posisi ini oleh badan utama marsial Dao. Agar adil, dengan kekuatan tempurnya, dia tidak cukup kuat untuk menjadi Hell Lord Frost Springs. Dan sekarang, para ahli dari seluruh dunia neraka berkumpul di neraka Torment Springs. Dengan kekuatan tempurnya, dia bahkan tidak bisa menimbulkan percikan saat dilempar ke dalam. Tang Kong memimpin banyak penjaga neraka Frost Springs dan mengirim badan utama marsial Dao dan permaisuri Yu ke formasi teleportasi. Ketika dia melihat badan utama seni bela diri telah melangkah ke formasi teleportasi dan hampir menghilang, kilatan tegas melintas di mata Tang Kong. Dia mengertakkan gigi dan berkata, lupakan saja, paling-paling, aku akan mati saja. Tidaklah sia-sia hidupku bisa menyaksikan pertemuan besar 8 neraka sebelum aku mati. Sosok Tang Kong melintas dan dia melangkah ke formasi teleportasi pada saat yang bersamaan. Berkas cahaya meledak dari formasi teleportasi dan menyelimuti sosok badan utama marsial Dao, permaisuri Yu dan Tang Kong. Ditemani semburan cahaya yang kuat, ketiganya menghilang. Neraka Torment Springs dikenal sebagai neraka nomor 1 dari 9 neraka dan terletak di area pusat dunia neraka. Penguasa neraka sebelumnya memimpin neraka Torment Springs. Bukan hanya dia penguasa neraka, dia juga penguasa neraka mata air siksaan. Namun, setelah kematian penguasa neraka, posisinya tetap kosong hingga sekarang. Setelah memasuki era akhir Dharma, keseluruhan kekuatan dunia neraka terus menurun. Meskipun akan ada mata air siksaan penguasa neraka di setiap generasi, dia tidak bisa menjadi penguasa neraka atau meyakinkan massa dan menguasai 9 neraka. Seiring berjalannya waktu, neraka nomor 1 kehilangan kejayaannya dan secara bertahap menurun dan statusnya menjadi mirip dengan 8 neraka lainnya. Beberapa waktu lalu, sebuah berita besar datang dari Frost Springs Hell dan mengejutkan dunia neraka. Makhluk hidup dengan tingkat cabai sedang turun di neraka Frost Springs dan tak lama kemudian membunuh Tuan neraka Frost Springs, menggantikannya.
Berita itu langsung menimbulkan keributan besar di dunia neraka. Di bawah pimpinan 8 penguasa neraka, para ahli dari berbagai neraka menuju ke neraka Torment Springs untuk membahas masalah neraka Frost Springs. Selama beberapa hari terakhir, neraka Torment Springs tampaknya telah mendapatkan kembali kejayaannya dan sangat hidup. Ada alasan mengapa 8 raja neraka memilih untuk pergi ke neraka Torment Springs. Pertama, mereka ingin mendiskusikan masalah neraka Frost Springs. Kedua dan yang terpenting, mereka ingin memilih penguasa neraka yang baru. Atau lebih tepatnya, bagi 8 penguasa neraka, masalah neraka Frost Springs hanyalah masalah kecil. Namun, 8 neraka dapat memanfaatkan masalah ini untuk menyatukan kembali dunia neraka dan memilih penguasa neraka baru untuk memerintah dunia neraka. Kenyataannya, banyak ahli neraka memiliki pemikiran seperti itu selama bertahun-tahun. Namun, tidak ada peluang yang cocok. Tapi sekarang, kemunculan badan utama ilmu bela diri membuat senang banyak ahli neraka. Dengan ini, masuk akal untuk memilih penguasa neraka baru untuk menyatukan 9 neraka dan membunuh makhluk hidup asing. Kota mata air siksaan. Selain 8 penguasa neraka, banyak ahli dari berbagai neraka juga turun ke sini. Oleh karena itu, Istana Torment Springs agak terlalu ramai dan mereka hanya dapat memindahkan acara yang belum pernah terjadi sebelumnya ini ke kota Torment Springs. Di tengah kota Torment Springs, sebuah altar hitam raksasa dibangun. Ada total 9 posisi di altar, mewakili 9 penguasa neraka. Selain neraka Frost Springs yang kosong, 8 penguasa neraka lainnya sudah duduk mengelilingi altar. Di belakang mereka berdiri banyak ahli neraka dan Raja Nether dan Raja Neraka berdiri tepat di depan. Seluruh kota Torment Springs dipenuhi makhluk hidup neraka yang tak terhitung jumlahnya. Setiap orang, Hell Lord Torment Springs adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu yang layu. Saat itu, dia berkata perlahan, selama beberapa hari terakhir, semua orang telah menyarankan banyak tindakan pencegahan. Namun, kami tidak dapat meyakinkan masyarakat mengenai siapa yang akan menjadi penguasa neraka. Pada akhirnya, hanya seseorang dengan kekuatan tempur yang cukup kuat yang bisa menjadi penguasa neraka dan menguasai dunia neraka. Kata Tuan Neraka mata air kuning dengan suara berat. Seorang lelaki tua lain dengan rambut putih yang tampak lebih tua mengibaskannya dan tersenyum pahit. Kalian bisa memperjuangkannya. Saya sudah sangat tua, saya tidak akan terlibat. Ini adalah neraka Tuan Bitter Springs. Meskipun Hell Lord Bitter Springs sudah tua, tidak ada yang mampu menggoyahkan statusnya di Bitter Springs Hell selama bertahun-tahun. Metode dan kekuatannya terlihat jelas. Menurutku, kita berdelapan harus menuju ke neraka Frost Springs sekarang. Hell Lord Heavy Springs berkata dengan suara yang dalam, siapapun yang dapat membunuh makhluk hidup asing itu akan menjadi penguasa neraka generasi ini. Hehe, Hell Lord Serene Springs tertawa aneh. Salah satu dari kita berdelapan bisa membunuh makhluk hidup asing itu. Itu bukan saran yang adil. Belum tentu. Hell Lord Boundless Springs berkata, saya mendengar bahwa Hell Lord Frost Springs dibunuh langsung oleh orang ini. Kekuatan gabungan dari seluruh istana Frost Springs tidak mampu menjatuhkannya juga. Hell Lord Torment Springs memasang ekspresi tenang. Semuanya, kita memang tidak boleh gegabah. Anak ini memiliki senjata kaisar yang disebut tripod penekan neraka. Itu adalah senjata kaisar agung tak terbatas saat itu. Saat Kaisar Agung Infinite disebutkan, 8 raja neraka yang hadir mengerutkan kening, jelas waspada. Mata air siksaan penguasa neraka berdiri. Saya setuju dengan metode itu. Siapapun yang bisa membunuh anak ini akan menjadi penguasa neraka yang baru. Bagaimana jika kita bertiga menyerang pada saat yang sama dan membunuhnya? Tuan Neraka Yin Springs bertanya. Hell Lord Torment Springs berkata, sederhana saja. Ketiga orang itu bisa bertarung untuk ronde berikutnya dan orang terakhir yang bertahan adalah penguasa neraka. Saya setuju. Baiklah. 8 raja neraka setuju satu demi satu. Saat itu, 3 orang melaju dari arah kota Torment Springs. Mereka sangat cepat dan tiba dalam sekejap mata.